Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Arifiati dengan NIM 530142021. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Jadi soal yang pertama, setelah saya menyaksikan video di samping, pelajaran apa yang saya dapatkan? Pelajaran yang saya dapatkan, yang pertama mengenai pengertian ijtihad. Ijtihad secara istilah adalah upaya secara sungguh-sungguh yang membutuhkan waktu cukup lama. Kemudian orang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Syarat mendasar seorang mujtahid adalah harus bisa berbahasa Arab, menguasai ayat-ayat atau hadis tentang hukum, harus menguasai metode ijtihad, dan harus paham masalah yang sedang dihadapi. Kemudian hukum perbuatan manusia. Hukum perbuatan manusia itu mencakup wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Kemudian ijtihad dilakukan dengan metodologi tertentu. Yang pertama ada ijma atau konsensus. Adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua ada qiyas atau analogi. Adalah penetapan suatu hukum dan perkara yang baru yang belum ada pada masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam hal sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek. Kemudian ada istihsan atau menganggap baik. Adalah pengangguhan hukum seseorang mujtahid dari hukum yang jelas seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas ke hukum yang samar-samar karena kondisi atau keadaan darurat ataupun karena adat istiadat. Kemudian ada istihsab atau kembali ke hukum asal. Adalah tetap berlakunya suatu keadaan sebelum ada yang mengubahnya. Kemudian ada istislah atau maslahat, adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nos dan ijma, berlandaskan dari pemeliharaan maslahat al-musalah, yaitu maslahah yang tak ada dalil syara yang menunjukkan diakuinya atau ditolaknya suatu perbuatan. Kemudian ada sada zara'i atau menutup, yaitu melarang sesuatu yang hukum asalnya itu boleh, tapi jika dilakukan kemungkinan besar akan mengantarkan kepada sesuatu yang haram atau sebaliknya. Kemudian ada uru atau kebiasaan, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nos atau ayat atau hadis. Kemudian ada kaul syahib, adalah fatwa atau ijma yang dilakukan sahabat Nabi tentang peristiwa atau hukum yang tidak dijumpai pada sunnah Nabi. Kemudian bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah, lewat proses ijtihad akan lahir hukum Islam yang berbeda. 3 penyebab utama hukum Islam itu memiliki perbedaan. Yang pertama karena nos, yaitu perbedaan penafsiran bahasa dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian ada penggunaan hadis yang berbeda. Kemudian yang terakhir ada penggunaan metode antar ulama yang berbeda, menyebabkan 3 perbedaan utama pada penafsiran. Soal yang kedua, coba buat hasil ijtihad di era milenial seperti sekarang ini. Ijtihad yang sering dilakukan era milenial yang pertama tentang penentuan 1 Syawal. Di sini para ulama berkumpul untuk berdiskusi mengeluarkan argumennya masing-masing untuk menentukan 1 Syawal dan juga penentuan awal Ramadan. Yang kedua, tentang bayi tabung. Akhir-akhir ini bayi tabung dijadikan solusi oleh orang tua yang memiliki masalah dengan kesuburan. Majelis Ulama Indonesia menyatakan bahwa bayi tabung dengan sperma dan ovum suami istri yang sah, hukumnya adalah mubah atau boleh, karena hal ini merupakan ikhtiar yang berdasarkan agama. Kemudian yang ketiga ada tentang sholat wajib dan sholat Jumat di rumah karena adanya pandemi. Karena adanya wabah penyakit, maka para ulama sepakat untuk meniadakan sholat berjamaah di masjid demi kesehatan masyarakat. Kemudian soal yang ketiga, dalam pandangan Al-Quran, nafsu diciptakan Allah dalam keadaan sempurna untuk berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan.
Oleh sebab itulah, sisi dalam manusia ini harus mendapatkan perhatian yang lebih besar dibandingkan sisi fisiknya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam surat Asy-Syams ayat 7-8 yang berbunyi, demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Quran surat Asy-Syams ayat 7-8. Menurut Anda, apakah nafsu harus dibesarkan atau dikecilkan perannya atau sebaliknya? Bagaimana? Dan jelaskan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dalam Quran surat As-Syams ayat 8 yang artinya maka Allah akan mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Qad aflaha man zakkaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu. Wa qad khaba man dassaha. Dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat As-Syams ayat 8-10. Dua potensi manusia yang digambarkan Allah dalam ayat tadi ialah potensi buruk, fujur, dan potensi baik atau takwa. Dua potensi manusia inilah yang mendorongnya berbuat jahat dan berbuat baik. Dalam diri kita terdapat nafsu dan takwa. Itu artinya setiap aktivitas yang kita lakukan pasti akan selalu dihadapkan pada dua pilihan itu. Tujuan Allah menciptakan nafsu supaya mengangkat ketakwaan kita, ketakwaan yang ada pada diri manusia. Jika tidak diciptakannya nafsu, kita tidak akan tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Setiap diciptakannya sifat kebaikan, maka akan diciptakan pula sifat kejelekannya juga. Misalnya, jujur lawan katanya adalah bohong, kemudian marah lawan katanya adalah sabar. Sehingga nafsu harus bisa diminimalisir agar memunculkan sifat ketakwaan kita. Nafsu agar bisa ditekan dengan cara mencari lawannya, sucikan itu dengan sifat kebaikannya. Contohnya, ketika Anda memiliki teman seorang pemarah, maka Allah sedang mengangkat ketakwaan Anda melalui sifat penyabar Anda. Bagaimana cara Anda sabar dengan teman Anda yang pemarah ini? Pertanyaan keempat, mengapa Allah mewajibkan kita beribadah kepadanya padahal Dia tidak membutuhkan ibadah kita? Lalu apa fungsi ibadah bagi kehidupan manusia? Yang pertama, ibadah kepada Allah adalah haknya Allah untuk diibadahi. Karena semua kenikmatan yang manusia rasakan sumbernya berasal dari Allah. Ibadah adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah, bentuk rasa syukur kita terhadap apa yang telah diberikan Allah. Kemudian yang kedua, ibadah kepada Allah adalah kebutuhan manusia untuk kebutuhan roh, kebutuhan jiwanya, kebutuhan hatinya. Kemudian yang ketiga, ibadah kepada Allah adalah untuk menghindarkan kita dari segala kesengsaraan dunia dan akhirat. Yang terakhir, ibadah kepada Allah adalah sarana komunikasi kita kepada Allah. Sarana kita meminta, sarana kita mengadu. Pertanyaan kelima, apa definisi agama Islam? Agama Islam adalah agama Allah yang disampaikan untuk manusia melalui Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang mendapatkan wahyu Allah dengan perantara malaikat Jibril. Islam mempunyai makna yang luas dalam bahasa Arab, yakni 1. Aslama yuslimu islaman yang artinya berserah diri, yakni orang Islam adalah orang yang berserah diri kepada Allah dan Rasulnya dengan pernyataan syahadatain, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, salamatan yang artinya selamat. Orang Islam adalah orang yang akan diselamatkan oleh Allah di hari akhir nanti, diselamatkan dari fitnah dajjal, diselamatkan dari siksa api neraka. Kemudian yang ketiga, silmun atau damai atau tentram. Orang Islam adalah orang yang damai, orang yang mendamaikan sesama muslim dan mendamaikan seluruh umat yang ada di dunia. Kemudian sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama adalah Al-Quran, berarti kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab melalui malaikat Jibril sebagai mukjizat dan argumentasi dalam mendakwahkan kerasulannya dan sebagai pedoman hidup untuk mencapai kedamaian dunia dan akhirat.
Kemudian yang kedua ada as-sunnah dan hadis. Dalam makna aslinya, sunnah berarti perbuatan Nabi, sedangkan hadis berarti laporan atau reportase dari kegiatan sunnah tersebut. Kemudian yang ketiga ada ijtihad, yang berarti mengarahkan segala kemampuan secara maksimal dalam mengungkapkan kejelasan hukum Islam atau untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul. Kemudian ruang lingkup Islam itu sendiri ada yang pertama aspek akidah, yaitu keimanan dan keyakinan terhadap Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua aspek fikih, yakni hukum-hukum syariat yang mengatur perbuatan dan perkataan. Kemudian yang ketiga ada aspek akhlak, yaitu cerminan akidah yang teladan. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berarti, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab, kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Quran Surat Al-Imran ayat 19. Terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.